Oke guys, kita jumpa lagi guys pada video kali ini. Kita di mana sudah guys? Di hatimu guys. Tidak apa guys, kita sudah berada di sini. 3.1.2 yaitu proses pemasaran. Oke, sebelum ini kita sudah belajar ini guys. Nah, di sini kita belajar itu kepentingan pemasaran, itu pendekatan pemasaran kan, pendekatan produk, pendekatan penjualan, pendekatan kemasyarakatan. Nah, itu. Oke. Jadi hari ini kita sambung yang ini guys. Oke. Mari kita tengok. Untuk proses pemasaran ini ada 4. Oke. Yang pertama ialah menilai peluang-peluang pemasaran. Ini peringkat paling asas ini guys. Menilai. Apa itu menilai? Dia mengkaji pasaran. Kalau katakan dia ada satu produk lah. Contoh dia kan. Oke, katakanlah dia ada produk pemutih wajah, contohnya guys kan. Jadi dia kaji pasaran, potensi maksud dia berapa orang yang akan membeli dia punya produk ini. Dia punya anggaran tuh dia akan buat ramalan permintaan. Kalau katakan pemutih muka, dalam 1 bulan mengkali ada juga 200 orang yang membeli ini. Maksud dia mungkin ada potensi. Oke, saya bagi contoh. Katakanlah kita jual sesuatu makanan yang jarang orang tahu. Oke, saya bagi contoh yang makanan tradisional lah. Kan jadi itu kalau katakan itu kita punya produk itu berapa jualan dalam 1 bulan? Mungkin tidak sampai 100. So, itu makanan tradisional itu mungkin orang tidak tahu orang tidak biasa makan kan. Jadi itu kita meramalkan bahwa jualan dia agak rendah. Itu contoh membuat ramalan permintaan. Dia banyakkah sedikit? Sebab kita baru mau menilai peluang-peluang pemasaran. Kalau nanti baru kita lanjut lagi. Kalau katakan permintaan dia begini, ada harapan untuk dapat untung, peluang cerah. Jadi kita teruslah. Kalau katakan peluang itu tipis, macam tiada tahu yang mau beli ini. Macam itu. Oke, jadi di sini kita akan gunakan faktor demografi untuk menilai, membuat ramalan permintaan lah. Oke, faktor demografi maksud dia siapa bakal pengguna kita punya produk, kanak-kanak kah, dewasa kah, perempuan kah, lelaki kah. Kemudian ekonomi. Kalau katakan kita menjual suatu barang yang mahal, contohlah produk kan. Adakah kawasan itu atau satu tempat itu akan ada permintaan berdasarkan pada ekonomi dia orang? Itu yang perlu dipertimbangkan lah. Teknologi. Kalau katakan kita menjual satu produk yang merupakan yang menggunakan teknologi yang canggih, jadi adakah dia orang mampu mengendalikannya? Adakah dia orang, contohlah katakan kita menjual drone untuk mengangkat orang lah, sebuah teknologi yang sangat-sangat terbarukan. Jadi mampukah orang itu menjual itu? Mampukah orang itu mengendalikan itu drone? Kemungkinan oleh karena dia orang tidak tahu mengendalikan, maka dia punya permintaan agak rendah. Jadi itu ialah faktor teknologi, politik dan perundangan. Adakah produk itu mempunyai kekangan dari segi politik dan perundangan? Contohnya kalau katakan kita menjual suatu makanan, adakah suka-suka dibenarkan? Kalau tidak halal, contoh dia, bolehkah kita dengan mudah menjual itu? Itu. Jadi maksud dia, untuk yang pertama ini, menilai peluang-peluang pemasaran ini, kita akan buat keseluruhan kajian tentang pasaran itu. Kita ramallah berapa orang ramai yang minta ini. Kalau katakan macam sedikit dia permintaan sini ini, maka kemungkinan tidak perlu kita pergi sampai di step yang kedua. Kalau katakan di sini dia punya ramalan permintaan dia punya tahap ekonomi penduduk pun mungkin ada harapan untuk membeli. Teknologi pun boleh. Perundangan pun tiada yang menghalang untuk produk ini. Jadi boleh pergi ke proses yang kedua, yaitu memilih sasaran pasaran. Pada tahap ini pemasaran akan melaksanakan segmentasi. Segmentasi maksudnya dia membagikan. Contoh begini. Kalau katakan kau jual makeup lah, sebut makeup saja. Jadi segmentasi maksud dia, katakan ini pembeli kan.
Untuk makeup itu dia tidak dijual untuk semua masyarakat tahu. Si pembeli kan dia ada anak-anak, dia ada orang dewasa, dia ada perempuan, dia ada laki. Jadi kemungkinan makeup itu hanya untuk perempuan. Nah, jadi inilah maksud dia ialah melaksanakan segmentasi. Segmentasi maksud dia kita melimitkan atau membuat petak-petak terhadap pengguna-pengguna. Petak bukan karena garis tahu. Kita bayangkan saja, kanak-kanak satu kumpulan, dewasa satu kumpulan. Nah, jadi maksud dia macam kita ada segmen-segmen. Ini segmen pertama, ini segmen kedua, segmen ketiga. Tapi kita bukan melukis. Kita cuma menganggap dalam kepala kita saja. Saya punya pelanggan-pelanggan ialah ini. Kanak-kanak, dewasa, perempuan, lelaki. Jadi saya punya target segmentasi ialah untuk ini, untuk makeup itu. Begitu. Penyasaran pasaran, kita sasarkan di sini. Jadi maksudnya kan itu makeup. Jangan lagi pergi kasih promosi sama yang lelaki kah, kanak-kanak yang masih kecil sangat kah, tidak akan berbaloi. Jadi penyasaran maksud dia kita fokus kepada yang kita pilih itu saja. Fokus. Sebab kalau kita pergi kasih iklan itu makeup kita kepada orang yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, tidak, percuma aja. Memang tidak akan membawa apa-apa keuntungan untuk kita. Jadi kita mesti sasarkan kepada pasaran yang betul. Seterusnya lah peletakan pasaran. Maksud dia untuk perempuan kita punya produk ini. Jadi kita fokus dan kita meletakkan, kita kasih confirm untuk pasaran ini saja. Jadi segala dia punya promosi, kalau katakan mau bagi sampel-sampel itu shampoo kah, makeup kah, semua khas untuk perempuan saja. Dia boleh pikir anak-anak, dia lagi pikir yang lelaki. Macam itu. Itulah perletakan pasaran. Selepas melaksanakan segmentasi pasaran, pemilih akan memilih segmen pasaran yang berpotensi. Inilah makeup kan berpotensi. Jadi pemilihan segmen ini berdasarkan kepada kita punya produk. Kalau makeup ini sesuai. Kalau katakan biskuit yang lembut, mungkin untuk anak-anak. Mungkin untuk orang dewasa. Sebab gigi tiada. Tentunya begitu. Kalau katakanlah alat-alat sukan, dia biasanya akan pergi bagian remaja, lelaki, remaja perempuan. Tidak mungkin pergi anak-anak yang masih kecil, tidak mungkin pergi yang terlampau dewasa. Begitu. Jadi segmen pasaran yang berpotensi dan memfokus usaha ke atas segmen tersebut. Jadi kalau kita sudah pilih macam makeup tadi untuk perempuan, maka dia punya promosi untuk perempuan aja lah. Ceramah kalau ada untuk bagi sampel untuk bagi diskon semua yang tertumpu kepada segmen itu saja, semua orang perempuan saja. Kalau ada majelis-majelis yang dihadiri oleh kalangan kaum wanita, sanalah kau kasih promosi. Kalau ada musyawarah yang lelaki saja, Anda kau pergi promosi. Sebab makeup memang tidak tipis untuk kau dapat jualan. Yang ketiga ialah membina campuran pemasaran. Campuran pemasaran ini guys ada 4. Produk, harga, pengedaran, dan promosi. Untuk babi nanti akan datang beberapa subtopik lagi, kita akan belajar ini lebih detail. Membina campuran pemasaran ini akan lebih detail. Campuran pemasaran terdapat 4. Produk, harga, pengedaran, dan promosi. Jadi apa maksud dia sini membina campuran pemasaran? Ada sudah produk kita kan, yaitu makeup. Harga dia macam mana? Harga ini ditentukan oleh satu cost dia. Kemudian yang kedua ialah dia punya pesaing. Kalau ada pesaing, dia punya produk hampir sama, barang pengganti. Jadi kau tidak boleh kasih terlampau murah, tidak boleh kasih terlampau mahal. Nanti orang lain pergi ambil dia punya barang pengganti, katakan sabun mandi, cuma berlainan nama. Tapi fungsi dia sama untuk mandi. Jadi kalau kau kasih mahal sangat, dia bilang bagus, saya pergi beli yang sabun mandi tuna yang satu lagi. Jadi harga masih sesuai. Pengedaran, kalau ada orang sudah membeli, usahakan untuk macam mana cara pengedaran dia, main kirim kah, main COD kah, buka kedai kah. Itu perlu ada. Nanti orang membeli sudah, tapi tiba-tiba tidak perlu kau dapat kasih edar, kau tidak dapat kasih supply, hilang nanti kau punya customer. Dan promosi. Ingat, saya ulang balik dari produk, harga, pengedaran, dan promosi. Promosi ini tujuan dia untuk melariskan lagi produk kita. Jadi kalau makeup tadi itu kasih promosi lagi yang golongan yang ngam, yang telah dipilih, yang telah disasarkan.
yang telah difokuskan peletakan itu yaitu perempuan saja. Jadi cari apa activity yang melibatkan perempuan. Contohnya kumpulan ibu-ibu, contohnya begitu, ataupun kumpulan remaja. Jadi ambil peluang itu untuk mencari di orang dan mempromosikan khas untuk itu. So dia punya target sangat-sangat rapat dengan aktivitas tersebut. Tidak payah buang masa kasih promosi pergi tempat yang tidak berkaitan. Oke, sebagai contohnya kepada laki-laki kah, memang tipislah harapan dia. Oke. Mengurus usaha pemasaran yang keempat dan terakhir. Oke, mengurus maksud dia kamu sudah kasih confirm, oke ini saya mau pilih dia punya pasaran, saya mau jual di sini. Jadi urus maksud dia. Pada tahap ini pemasaran merangkak menyerahkan belanjaan keuangan. Oke. Untuk membuat promosi dia perlu keuangan. Untuk membuat dia punya pengedaran perlukan keuangan. Oke. Untuk menetapkan harga produk semua itu perlu perencanaan keuangan. Oke, berapa gaji kita punya agent? Berapa gaji kita punya pemasang banner untuk mau kasih promosi ini produk. Itu. Urus usaha pemasaran. Oke, belanjawan berapa yang kita habis. Oke, kalau tak lampau banyak ubah sesuai, atau kalau tak lampau banyak lagi nanti kita tidak boleh untung. Jadi jangan buatlah kalau macam itu. Contoh dia, tukar lagi strategi. Oke. Dan yang terakhir ini melaksanakan itu pemasaran yang merangkumi menganalisis, merancang, melaksanakan dan mengawal proses pemasaran. Oke. Menganalisis, oke kan? Dari atas lah kita tadi analisis balik itu. Oke. Rancang apa yang kita mau buat untuk kita punya promosi. Lepas itu kita laksana dan kawal proses pemasaran. Oke, tengok. Bertambahkah kita punya customer atau dia betul-betul kasih balik itu barang semua. Kesan apa masalah dia? Oke, analisis permintaan dia. Rancang apa yang kita mau buat. Kalau oke itu rancangan teruskan, kalau tidak perlu diubah. Kawal maksudnya ialah bandingkan target kita dengan yang kita punya tindakan sekarang. Target kita begini. Jadi adakah kita punya tindakan sekarang itu hampir kepada target? Kalau iya dan hampir, oke, bagus. Tapi kalau tidak, mungkin ada yang silap. Oke? Jadi itu maksudnya kawalan, kasih stop atau ubah sesuai. Sehingga kamu dapat sesuatu yang seperti yang telah dirancangkan. Oke guys, sekian dulu video untuk kali ini. Semoga berjumpa dalam video yang akan datang. Oke, inilah cabaran kita ini PDPR ini guys. Teruskan ulang kaji nota-nota. Ingat itu fakta dan huraian. Oke, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, selamat belajar.